Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Sore itu, langit Jakarta berwarna jingga kemerahan, seolah sedang meneteskan darah di atas aspal yang panas. Arini melangkah turun dari taksi online dengan perasaan membuncah. Di tangannya, sebuah kotak bludru kecil berisi jam tangan mewah yang sudah ia pesan sejak 3 bulan lalu tersimpan rapi. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. 5 tahun yang Arini anggap sebagai ibadah, pengabdian, dan cinta yang tulus. Arini sengaja pulang lebih awal dari perjalanan bisnisnya di Surabaya. Ia ingin memberi kejutan. Ia ingin melihat wajah terkejut Randy, suaminya yang selalu ia puja sebagai pria lembut dan penuh perhatian. Selama ini, Arini sengaja menyembunyikan jati dirinya yang sebenarnya. Di hadapan keluarga besar Randy, ia hanyalah Arini, gadis yatim piatu dari desa yang beruntung dinikahi oleh putra kebanggaan keluarga mereka. Arini tidak pernah pamer bahwa seluruh kemewahan yang mereka nikmati, rumah di kawasan elit ini, mobil-mobil di garasi, hingga gaya hidup mentereng ibu mertuanya, semuanya berasal dari dividen perusahaan perkebunan dan tambang warisan mendiang ayahnya yang ia kelola dari balik layar. Aku akan memasak makan malam kesukaannya, gumam Arini pelan sambil memutar kunci pintu jati besar rumah mereka. Suasana rumah tampak sepi, namun ia mendengar sayup-sayup suara tawa dari arah ruang keluarga yang luas. Arini melangkah tanpa suara di atas karpet persia yang tebal. Ia bermaksud mengagetkan mereka. Namun, langkahnya terhenti tepat di balik pilar besar yang memisahkan ruang tamu dan ruang keluarga. Ayolah, Randy, kapan kau akan mengakhiri sandiwara ini? Ibu sudah lelah harus berpura-pura baik pada wanita udik itu setiap kali dia pulang. Suara tajam itu milik Bu Ratna, ibu mertuanya. Arini mematung. Jantungnya berdegup kencang. Wanita udik? Sabar, Bu. Suara Randy terdengar, namun nadanya berbeda. Tidak ada kelembutan yang biasanya Arini dengar. Suaranya dingin, penuh perhitungan, dan mengandung penghinaan yang amat sangat. Rencana kita hampir selesai. Aku baru saja meyakinkan dia untuk memindahkan hak kuasa atas beberapa aset tanah di Kalimantan ke atas namaku. Dia itu bodoh, hanya butuh sedikit ciuman dan kata-kata manis, maka dia akan memberikan dunianya padaku. Tawa pecah di ruangan itu. Siska, adik ipar Arini yang selama ini selalu meminta tas-tas mewah kepadanya, ikut menimpali. Kak Randy benar. Dia itu memang wanita kampung yang tidak tahu apa-apa tentang kelas sosial. Lihat saja cara berpakaiannya, seleranya. Menjijikan. Aku malu kalau harus mengajaknya ke pesta teman-temanku. Tapi untungnya, kartu kredit tambahannya sangat berguna. Kemarin aku baru saja membeli perhiasan baru, dan dia bahkan tidak bertanya. Tenang saja, Siska. Randy melanjutkan. Suaranya terdengar seperti iblis di telinga Arini. Begitu semua aset dan harta warisannya berpindah tangan secara hukum ke namaku, aku tidak akan membuang waktu lagi. Wanita udik itu akan aku ceraikan, setelah kukuras semua harta dan aset miliknya. Aku sudah muak melihat wajahnya yang polos dan menyebalkan itu. Aku butuh wanita yang setara, yang elegan, bukan yang bau tanah perkebunan. Bu Ratna tertawa terpingkal-pingkal. Bagus, Randy. Itu baru anak ibu. Setelah dia pergi, kita bisa menjual rumah ini dan pindah ke luar negeri. Biarkan dia kembali ke desanya, menjadi petani lagi. Itu memang tempat yang pantas untuknya. Di balik pilar, Arini merasa dunianya runtuh. Kotak bludru di tangannya terasa sangat berat, seolah berisi beban seluruh pengkhianatan di dunia. Air matanya sempat menetes. Namun seketika ia menghapusnya dengan kasar. Rasa sakit itu perlahan menguap, digantikan oleh api amarah yang dingin dan membeku. Ia menunduk, melihat penampilannya sendiri. Ia memang memakai setelan batik sederhana dan riasan tipis, gaya yang ia sukai karena kenyamanannya. Ia tidak pernah merasa perlu membuktikan kekayaannya lewat merek. Namun, hanya karena kesederhanaan itu, mereka menganggapnya sampah yang bisa diperah. Arini memejamkan mata sejenak, mengatur napasnya yang memburu. Logika bisnisnya yang tajam,
sisi yang selama ini ia sembunyikan dari Randy, mulai mengambil alih. Ia teringat semua aset yang sudah ia berikan aksesnya kepada Randy. Selama ini ia percaya karena Randy adalah suaminya. Tapi sekarang, cinta itu telah mati. Dibunuh oleh tawar yang mereka di ruangan itu. Kalian ingin harta? Batin Arini. Kalian ingin melihat wanita udik ini bertindak? Baiklah. Arini tidak akan masuk ruangan itu untuk menangis atau menjerit histeris. Itu terlalu murahan. Ia ingin mereka merasakan kehilangan yang paling menyakitkan. Kehilangan saat mereka merasa berada di puncak kemenangan. Dengan langkah sepelan hantu, Arini mundur menuju pintu keluar. Ia menutup pintu jati itu dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada suara klik yang terdengar. Di luar, ia menarik napas dalam-dalam. Udara sore yang panas kini terasa sangat menyegarkan. Ia merogoh ponsel dari tasnya. Ia menekan sebuah nomor yang jarang ia hubungi kecuali untuk urusan darurat perusahaan. "Halo, Pak Gunawan?" ucap Arini dengan suara yang sangat tenang namun penuh otoritas. Pak Gunawan adalah kepala firma hukum sekaligus orang kepercayaan mendiang ayahnya. "Ya, Ibu Arini, ada yang bisa saya bantu?" Aktifkan protokol pengamanan aset tahap 1. Bekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Randy, Ibu Ratna, dan Siska. Tarik semua surat kuasa yang pernah saya tanda tangani secara sepihak. Dan satu lagi. Arini menjeda kalimatnya. Matanya menatap tajam ke arah jendela lantai 2 rumah itu. Siapkan tim audit forensik. Saya ingin setiap rupiah yang keluar dari rekening saya ke tangan mereka dilacak. Saya ingin mereka jatuh miskin malam ini juga, namun saya ingin mereka merasakannya secara perlahan. Baik, Bu. Segera laksanakan. Arini mematikan ponselnya. Ia berjalan menuju gerbang, meninggalkan rumah yang kini ia anggap sebagai sarang ular itu. Ia tidak akan pulang malam ini. Ia akan membiarkan mereka berpesta dalam bayang-bayang kehancuran yang sudah ia siapkan. Detik itu juga, Arini bukan lagi istri yang penurut. Ia adalah pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Dan, wanita udik, ini baru saja memulai permainannya. Malam itu, Jakarta diguyur hujan gerimis yang membawa hawa dingin. Namun di dalam dada Arini, api amarah justru membeku menjadi gunung es yang keras. Ia tidak pergi jauh. Setelah menelepon Pak Gunawan, Arini duduk di sebuah kafe kecil yang letaknya beberapa blok dari rumah mewahnya. Dari jendela kafe yang berembun, ia menatap kendaraan yang berlalu lalang, persis seperti pikirannya yang kini menyusun kepingan rencana balas dendam. Ia harus kembali ke rumah itu. Bukan sebagai istri yang terluka, melainkan sebagai predator yang sedang mengamati mangsanya masuk ke dalam lubang jebakan. Kau ingin aku menjadi wanita udik yang bodoh, Randy? Baiklah, aku akan memainkan peran itu sampai kau sendiri yang memohon ampun di kakiku. Bisik Arini pada pantulan dirinya di kaca. Ia merapikan rambutnya, menghapus sisa maskara yang sempat luntur, dan memasang wajah lelah. Wajah seorang istri yang baru saja pulang kerja dan merindukan suaminya. Pukul 8 malam, Arini melangkah masuk ke rumah. Suasana ruang keluarga sudah sepi. Namun sisa-sisa aroma cerutu mahal yang dihisap Randy masih tertinggal di udara. Arini tahu, cerutu itu harganya 5 juta rupiah per batang. Dan Randy membelinya menggunakan kartu kredit Infinite yang tagihannya bermuara pada rekening bisnis Arini. Sayang, kau sudah pulang. Randy muncul dari arah tangga. Wajahnya yang tampan tampak berseri-seri. Mungkin karena bayangan harta Kalimantan yang ia pikir akan segera jatuh ke tangannya. Ia menghampiri Arini, mencoba mengecup keningnya. Arini merasakan mual yang hebat saat bibir pria itu menyentuh kulitnya. Setiap sel di tubuhnya ingin berteriak jijik. Namun ia berhasil menahannya. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sengaja ia buat tampak layu. Iya, Mas. Maaf ya. Kejutan ulang tahun pernikahan kita agak berantakan. Kerjaan di Surabaya benar-benar menyita waktu. Ucap Arini dengan nada suara yang dibuat sedikit manja. Persis seperti Arini yang biasanya. Randy tertawa kecil. Merangkul bahu Arini dan membimbingnya duduk di sofa. Tidak apa-apa, sayang. Yang penting kau sudah di sini. Ibu dan Siska tadi menanyakanmu.
Mereka bahkan bilang merindukan masakanmu. Merindukan masakanmu? Atau merindukan uangku? Batin Arini pedas. Oh ya? Manis sekali mereka. Jawab Arini. Mas, tadi di jalan aku berpikir tentang pembicaraan kita kemarin. Soal pengalihan kuasa aset tanah di Kalimantan itu. Aku rasa, aku setuju untuk menandatanganinya. Mata Randy berkilat. Keserakahan itu terpancar jelas. Meski ia mencoba menutupinya dengan wajah prihatin. Benarkah? Aku hanya ingin membantumu. Arini, kau terlalu sibuk. Aku tidak mau kau kelelahan mengurus aset sejauh itu sendirian. Sebagai suamimu, sudah kewajibanku memikul beban itu. Aku tahu, Mas. Kau memang suami yang sangat pengertian. Arini menyandarkan kepalanya di bahu Randy, menyembunyikan senyum sinisnya. Tapi, dokumennya ada di kantor pusat. Bagaimana kalau kita rayakan sekalian di acara gala dinner perusahaan minggu depan? Aku akan menandatanganinya di depan notaris publik di sana, agar semuanya legal dan sah secara hukum. Aku ingin dunia tahu kalau aku mempercayaimu sepenuhnya. Randy hampir saja melompat kegirangan. Tentu, itu ide yang sangat cemerlang. Sayang, sebuah pengumuman besar. Kita akan menjadi pasangan paling berpengaruh di industri ini. Arini mengangguk. Tapi selama seminggu ini, aku minta tolong jangan bahas soal bisnis dulu ya. Aku ingin kita benar-benar menikmati waktu. Oh ya, aku juga ingin memberikan kejutan kecil untuk Ibu dan Siska. Aku sudah menyiapkan hadiah khusus yang akan cair di hari gala itu. Hadiah apa? Tanya Randy penasaran. Rahasia. Arini mengedipkan mata. Pokoknya sesuatu yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Malam itu, Arini berpura-pura tidur di samping Randy. Namun saat napas suaminya sudah terdengar teratur dalam tidur nyenyaknya, Arini bangkit perlahan. Ia mengambil laptopnya dan masuk ke ruang kerja pribadinya yang terkunci rapat. Ia membuka dashboard keuangan pribadinya. Arini memiliki sistem keamanan berlapis yang bahkan tidak diketahui oleh Randy. Dengan beberapa klik, ia melihat semua transaksi yang dilakukan Randy selama 3 bulan terakhir. Ada transferan besar ke sebuah rekening atas nama Shirley. Arini mencari tahu siapa Shirley, dan dalam hitungan menit, ia menemukan profil wanita itu di media sosial. Seorang model majalah dewasa dengan gaya hidup glamor. Di sana, Shirley mengunggah foto sebuah apartemen mewah di kawasan Senopati dengan caption, "Hadiah dari pangeranku. Love you, R." Arini mencengkeram pinggiran meja. Apartemen itu dibeli menggunakan dana talangan dari salah satu anak perusahaan Arini yang laporannya dipalsukan oleh Randy. Randy pikir dia pintar. Dia pikir Arini adalah wanita udik yang tidak mengerti cara membaca laporan laba rugi atau mengaudit arus kas. Kau memberinya apartemen dengan uangku, sementara kau menyebutku udik di depan keluargamu. Arini tertawa pelan. Tawa yang terdengar mengerikan di kesunyian malam. Ia segera mengirim pesan singkat kepada Pak Gunawan. Pak, tolong siapkan dokumen pemutusan hubungan kerja secara tidak hormat untuk Randy dari posisi Direktur Operasional. Siapkan juga bukti penggelapan dana perusahaan. Tapi jangan kirimkan sekarang. Kita biarkan dia menari di atas panggung minggu depan sebelum kita tarik buminya. Arini kemudian beralih ke rekening kartu kredit tambahan milik mertua dan adik iparnya. Ia tidak langsung mematikannya total. Ia menurunkan limitnya secara drastis hingga hanya tersisa 1 juta rupiah. Namun di sistem bank, statusnya tetap terlihat aktif. Ia ingin mereka merasa malu saat sedang berbelanja barang mewah besok, dan menyadari bahwa martabat mereka tidak lebih dari harga selembar uang kertas kecil. Pagi harinya, suasana di meja makan terasa sangat manis bagi Randy dan keluarganya. Namun terasa seperti racun bagi Arini. Arini, Siska ingin membeli gaun baru untuk acara gala minggu depan. Ibu juga butuh kalung berlian yang cocok. Kau tidak keberatan kan, sayang? Tanya Bu Ratna dengan nada yang dibuat lembut. Namun matanya menatap Arini seolah Arini adalah mesin ATM. Arini tersenyum sangat tulus. Senyum yang ia pelajari dari negosiasi bisnis tingkat tinggi. Tentu saja, Ibu. Pakailah kartu itu sepuasnya. Mas Randy bilang,
Minggu depan akan jadi hari yang sangat bersejarah bagi keluarga kita. Jadi, Ibu dan Siska harus tampil luar biasa. Siska bersorak kegirangan. Kak Arini memang yang terbaik. Meski kadang selera kakak agak, tradisional. Tapi kakak sangat murah hati. Tradisional itu klasik, Siska. Dan sesuatu yang klasik itu abadi. Sama seperti kebenaran. Jawab Arini tenang sambil menyeruput tehnya. Siska dan Bu Ratna saling pandang, lalu tertawa kecil, menganggap ucapan Arini hanyalah omongan filsafat orang kampung yang tidak mereka mengerti. Mereka tidak menyadari bahwa di balik ketenangan itu, Arini sedang menghitung mundur jam kehancuran mereka. Setelah mereka semua pergi untuk berbelanja, menggunakan kartu yang limitnya sudah Arini sabotase, Arini berdiri di tengah ruang tamu yang luas itu. Ia menatap foto pernikahannya dengan Randy yang terpajang besar. Nikmatilah hari ini, Randy. Karena mulai besok, setiap langkah yang kau ambil adalah jebakan, dan setiap napas yang kau hirup adalah hutang yang harus kau bayar padaku, gumamnya. Topeng Arini telah retak. Namun ia tidak akan membiarkannya hancur sekarang. Ia akan terus memakainya sampai saat yang paling tepat untuk menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya, wanita udik, yang mereka remehkan ini. Pagi itu, rumah mewah yang biasanya terasa hangat bagi Arini kini berubah menjadi laboratorium dingin tempat ia membedah bangkai kesetiaan suaminya. Arini duduk di ruang kerjanya yang kedap suara, menatap layar monitor yang menampilkan aliran dana yang keluar dari rekening perusahaannya. Jemarinya menari di atas papan ketik dengan kecepatan yang tidak akan pernah disangka oleh Randy, pria yang mengira Arini hanya bisa menggunakan ponsel untuk memesan pupuk tanaman di desa. Pak Gunawan, kirimkan biodata lengkap wanita bernama Shirley ini. Aku ingin tahu setiap jengkal hidupnya. Perintah Arini melalui sambungan telepon terenkripsi. Tidak butuh waktu lama bagi Pak Gunawan untuk mengirimkan berkas digital. Arini membacanya dengan saksama. Shirley Anindita, seorang model kelas 2 yang ambisius. Dari catatan mutasi rekening yang berhasil diretas tim IT Arini, terlihat bahwa Randy bukan hanya memberikan apartemen, tetapi juga membiayai gaya hidup mewah wanita itu, mulai dari tas desainer hingga biaya operasi plastik di Korea Selatan. Semua menggunakan uang yang Arini kumpulkan dengan keringat dan kerja keras di perkebunan sawit dan pertambangan peninggalan ayahnya. Jadi ini, wanita berkelas, yang kau inginkan, Randy? Gumam Arini. Ia melihat foto Shirley yang berpose di depan mobil sport merah, mobil yang seharusnya menjadi aset operasional kantor, namun dipinjam oleh Randy selama berbulan-bulan dengan alasan kunjungan klien. Arini merasakan dadanya sesak, bukan lagi karena cinta, melainkan karena penghinaan terhadap harga dirinya. Ia telah memberikan segalanya, kepercayaan, harta, bahkan menundukkan egonya demi menjaga martabat Randy sebagai kepala keluarga. Dan balasan yang ia terima adalah rencana perampokan aset secara sistematis. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Itu Siska, adik iparnya yang centil. Siska masuk tanpa izin. Wajahnya tampak ditekuk dan penuh kekesalan. Kak Arini, kartu kredit yang kakak kasih tadi rusak ya? Tanya Siska sambil melempar kartu plastik berwarna hitam itu ke atas meja kerja Arini. Tadi aku mau bayar tas limited edition di mall. Tapi kasirnya bilang, limit tidak mencukupi. Malu banget tahu nggak? Ditonton orang banyak. Masa keluarga pengusaha kaya kartunya mati? Arini menarik napas panjang, memasang wajah polos dan bingung yang sangat meyakinkan. Masa sih, Siska? Mungkin sistem banknya sedang gangguan. Atau, mungkin Mas Randy banyak pakai dana bulan ini untuk investasi baru kita? Kau tahu kan, kita sedang ekspansi besar-besaran ke Kalimantan. Siska mendengus, menghempaskan tubuhnya ke kursi kulit. Investasi apa sih? Kak Randy itu harusnya lebih mentingin kenyamanan kita dulu. Masa adik sendiri dikasih kartu yang saldonya cuma sisa 1 juta? Aku sampai harus ninggalin tas itu di kasir. Sabar ya, Siska. Nanti malam aku coba tanya Mas Randy. Mungkin ada kesalahan administratif di kantor. Ucap Arini lembut. Tangannya diam-diam menekan tombol, enter, di laptopnya untuk memblokir akses Siska ke akun belanja online langganannya. Bagaimana kalau hari ini kau pakai uang tunai dulu?
Ini, ada sedikit untuk ongkos pulang. Arini menyodorkan beberapa lembar uang 100 ribuan. Siska menerimanya dengan wajah masam, seolah uang itu adalah sampah. Cuma segini? Ya ampun kak, ini emang cuma cukup buat bayar parkir dan kopi. Siska keluar sambil membanting pintu. Arini menatap pintu yang tertutup itu dengan tatapan dingin. Nikmatilah kemarahan kecilmu itu, Siska. Karena sebentar lagi, kau bahkan tidak akan mampu membeli kopi instan di pinggir jalan. Sore harinya, Arini memutuskan untuk keluar. Ia tidak ingin terjebak di rumah itu saat Randy pulang. Ia butuh udara segar untuk menjernihkan strategi. Ia pergi ke sebuah galeri seni, tempat yang jarang dikunjungi Randy karena Randy menganggap seni adalah hal yang membosankan. Namun, takdir berkata lain. Di sudut galeri yang remang, Arini melihat sosok yang sangat ia kenali. Dan di sampingnya, seorang wanita tinggi semampai dengan rambut pirang platinum dan gaun yang sangat terbuka. Shirley. Arini bersembunyi di balik sebuah instalasi patung besar. Ia mengeluarkan ponselnya, mengaktifkan mode kamera dengan lensa zoom tinggi. Ia merekam segalanya. Randy tampak begitu mesra. Tangannya melingkar di pinggang Shirley, sesekali membisikkan sesuatu yang membuat wanita itu tertawa manja. Sabar ya, sayang. Suara Randy terdengar cukup jelas karena galeri itu sedang sepi. Minggu depan, setelah si udik itu tanda tangan, kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Aku akan langsung mengurus perceraian. Kau akan menjadi nyonya besar di rumah itu. Tapi rumah itu kan selera kampungan. Mas, aku ingin kita renovasi total, sahut Shirley dengan nada manja yang memuakan. Tentu, apapun untukmu. Uang bukan masalah lagi. Asetnya cukup untuk membiayai kita 7 turunan, jawab Randy sambil mengecup pipi Shirley. Arini mengepalkan tinjunya hingga kuku-kukunya memutih. Rekaman itu sudah lebih dari cukup. Bukan hanya untuk bukti perselingkuhan di pengadilan agama, tapi sebagai pemantik api yang akan membakar seluruh mimpi Randy. Ia segera mengirimkan video itu ke folder rahasia di cloud miliknya yang hanya bisa diakses oleh Pak Gunawan. Pak Gunawan. Arini berbisik ke ponselnya setelah menjauh dari posisi Randy. Cari tahu semua utang-utang pribadi Randy. Aku tahu dia sering kalah judi bola di klub malam. Beli semua piutang itu atas nama perusahaan cangkang kita. Aku ingin saat hari gala nanti, bukan hanya hartaku yang hilang darinya, tapi dia juga harus dikejar oleh penagih utang atas namanya sendiri. Sangat cerdik, Bu Arini. Anda ingin saya mulai melakukan penekanan sekarang? Tanya Pak Gunawan. Belum. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia merasa bahwa minggu depan adalah hari penobatan rajanya. Semakin tinggi dia terbang, semakin hancur tulang-tulangnya saat menghantam tanah nanti. Arini keluar dari galeri dengan langkah yang mantap. Ia tidak lagi merasa sedih. Setiap tetes pengkhianatan Randy justru memberinya energi baru untuk menghancurkan pria itu secara profesional. Malam itu, saat Arini kembali ke rumah, ia melihat Randy sedang duduk di teras dengan segelas whisky, tampak sangat puas dengan dirinya sendiri. Arini, sayang, dari mana saja? Tanya Randy, mencoba menyembunyikan sisa parfum wanita lain di bajunya dengan aroma alkohol. Hanya mencari udara segar. Mas. Oh ya, besok aku akan bertemu notaris untuk menyiapkan draft awal surat kuasa Kalimantan itu. Kau ingin namamu tertulis sebagai penerima kuasa tunggal, kan? Tanya Arini dengan nada paling polos yang pernah ia miliki. Randy tersenyum lebar. Matanya berbinar penuh kemenangan. Iya, sayang. Tunggal. Agar koordinasinya lebih mudah. Arini tersenyum balik. Tentu, Mas. Sangat mudah. Semuanya akan jadi sangat mudah bagi kita mulai minggu depan. Di dalam hati, Arini menambahkan satu kalimat. Mudah bagiku untuk melihatmu merangkak di jalanan. Seminggu menjelang gala dinner, suasana di kediaman Arini dan Randy terasa seperti pesta yang sedang menunggu waktu untuk meledak. Randy, Bu Ratna, dan Siska bertingkah seolah-olah mereka telah memenangkan lotre terbesar dalam sejarah hidup mereka. Mereka tidak lagi repot-repot menyembunyikan rasa jijik mereka terhadap keudikan Arini. Meskipun di depan wajah Arini,
Mereka masih mencoba memakai topeng manis yang mulai retak di sana-sini. Arini duduk di meja makan, memperhatikan ibu mertuanya yang sedang sibuk memilih katalog catering mewah untuk acara syukuran pribadi yang rencananya akan diadakan tepat setelah gala dinner selesai. Arini, ibu sudah memesan dekorasi bunga tulip langsung dari Belanda untuk acara syukuran nanti. Kau tidak keberatan kan? Ini kan demi martabat keluarga kita juga, ucap Bu Ratna tanpa menoleh. Matanya terpaku pada layar tablet mahal yang juga dibelikan oleh Arini. Tentu saja, Ibu. Pakai saja yang terbaik, jawab Arini dengan nada datar. Ia sedang menyesap teh melatinya. Aroma yang menenangkan di tengah kepalsuan yang menyesakkan. Lagi pula, minggu depan adalah titik balik bagi kita semua. Saya ingin semua orang mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Bu Ratna tersenyum sinis, mengira apa yang pantas didapatkan berarti kucuran harta yang tak terbatas. Nah, begitu dong. Kau akhirnya mulai mengerti cara hidup orang kelas atas. Sementara itu, Randy masuk ke ruang makan dengan langkah tegap. Ia mengenakan setelan jas baru yang harganya setara dengan biaya pendidikan 10 anak asuh Arini di desa. Ia tampak sangat percaya diri, seolah dunia sudah berada di bawah telapak kakinya. Sayang, notaris sudah mengonfirmasi draftnya? Tanya Randy sambil mengusap bahu Arini. Sebuah sentuhan yang kini membuat Arini merasa seperti ada ulat bulu yang merayap di kulitnya. Sudah, Mas. Pak Gunawan sudah menyiapkan segalanya. Surat kuasa penuh, pengalihan hak kelola, hingga akses ke akun utama, Golden Resource. Semua akan ditandatangani di atas panggung gala dinner sebagai simbol persatuan kita. Bohong Arini dengan sangat lancar. Sebenarnya, Pak Gunawan sedang menyiapkan dokumen yang jauh berbeda. Bukan surat kuasa, melainkan dokumen pengakuan utang pribadi Randy kepada perusahaan dan surat pernyataan pengunduran diri secara tidak hormat karena pelanggaran etik dan penggelapan dana. Randy mencium puncak kepala Arini. Kau adalah istri terbaik, Arini. Aku berjanji, setelah ini kau tidak perlu bekerja keras lagi. Kau bisa istirahat di rumah, fokus menjadi ibu rumah tangga, atau mungkin pulang ke desa untuk menenangkan diri. Arini tersenyum. Senyum yang sangat manis namun tidak mencapai matanya. Iya, Mas. Aku memang butuh ketenangan. Tapi kurasa, kalianlah yang akan lebih butuh ketenangan setelah ini. Setelah Randy pergi ke kantor, Arini segera bersiap. Ia memiliki janji temu rahasia di sebuah firma hukum yang berbeda dari yang biasa ia gunakan untuk urusan perusahaan. Ia ingin memastikan bahwa jebakannya tidak memiliki celah hukum sedikitpun. Semua sudah siap, Bu Arini. Lapor Pak Gunawan saat mereka bertemu di sebuah ruangan privat. Kami sudah melacak akun rahasia Randy di Singapura. Ternyata dia tidak hanya berselingkuh dengan Shirley, tapi dia juga mencoba melakukan pencucian uang dari proyek infrastruktur di Kalimantan yang selama ini Anda percayakan kepadanya. Arini membaca berkas yang disodorkan. Matanya yang jernih kini berkilat tajam. Dia berani mencuri dari dana kesejahteraan buruh tambang? Itu batas terakhir. Pak Gunawan. Pria ini bukan hanya pengkhianat cinta, tapi dia adalah kriminal. Apa Anda ingin saya melaporkannya ke polisi sekarang? Tanya Pak Gunawan. Jangan. Kalau sekarang, dia hanya akan mendekam di penjara. Aku ingin dia merasakan kehinaan sosial terlebih dahulu. Aku ingin dia berdiri di puncak harapannya, lalu melihat pemandangan jurang di bawah kakinya sebelum aku mendorongnya jatuh. Suara Arini terdengar dingin, tanpa ampun. Sudah kau urus soal apartemen Shirley? Sudah, Bu. Apartemen itu dibeli atas nama perusahaan cangkang yang asetnya secara hukum milik Anda. Besok pagi, surat perintah pengosongan akan dikirimkan ke sana, tepat saat Randy sedang berada di kantor. Shirley akan didepak keluar tanpa membawa apa-apa, karena secara teknis, semua barang di dalam apartemen itu terdaftar sebagai aset kantor. Arini mengangguk puas. Bagus. Dan untuk Siska, pastikan semua pesanan barang mewahnya ditahan di bea cukai karena masalah verifikasi dana. Aku ingin dia stres memikirkan gaunnya yang tidak kunjung datang. Pulang dari pertemuan itu, Arini melewati butik mewah di pusat kota. Ia berhenti sejenak,
Melihat sebuah gaun malam berwarna hitam pekat dengan aksen emas yang sangat elegan namun kuat. Gaun itu tidak udik. Gaun itu memancarkan otoritas. Ia masuk dan membeli gaun itu. Ini bukan untuk menyenangkan Randy. Ini adalah seragam tempurnya. Malam harinya, Randy pulang dengan wajah sedikit cemas. "Arini, apa ada masalah dengan keuangan kantor? Tadi sekretarisku bilang beberapa pembayaran vendor tertunda." Arini yang sedang membaca buku di tempat tidur menoleh dengan tenang. "Oh, itu karena audit rutin menjelang akhir tahun, Mas. Kau tahu kan, peraturan di perusahaan ayahku sangat ketat soal transparansi. Tapi tenang saja, setelah tanda tangan minggu depan, semua kendali ada di tanganmu. Kau bisa melunasi semuanya sendiri." Randy menarik napas lega. "Ah, benar. Aku lupa soal audit membosankan itu. Baiklah, aku akan tidur lebih awal. Aku butuh energi untuk hari besar kita." Arini menatap punggung suaminya yang perlahan terlelap. Ia teringat kembali tawa Randy dan keluarganya saat mereka menyebutnya wanita udik. Kata-kata itu terus terngiang, menjadi bahan bakar yang tak kunjung padam. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka folder video yang dikirim oleh informannya. Di sana terlihat Randy sedang makan malam mewah dengan Shirley beberapa jam yang lalu, tertawa sambil memamerkan jam tangan yang seharusnya menjadi kado ulang tahun pernikahan mereka. Jam tangan yang Arini beli dengan cinta, namun dicuri Randy dari laci dan diberikan kepada selingkuhannya dengan dalih, hadiah dari pangeran. "Selamat malam, Randy," bisik Arini pada kegelapan kamar. "Nikmatilah mimpi indahmu tentang kekayaan dan wanita cantik. Karena saat fajar gala dinner menyingsing, mimpimu akan berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan pernah berakhir." Arini mematikan lampu, kegelapan menyelimuti ruangan itu. Persis seperti nasib yang sedang ia tenun untuk keluarga parasit yang telah menghancurkan hatinya. 3 hari menjelang gala dinner, suasana di dalam rumah bukan lagi seperti rumah tangga, melainkan markas besar para pemenang yang sedang merayakan kemenangan bahkan sebelum perang usai. Randy, Bu Ratna, dan Siska benar-benar telah menanggalkan sisa-sisa kesopanan mereka. Mereka merasa telah menggenggam kunci brankas raksasa, dan Arini hanyalah penjaga pintu yang sebentar lagi akan diusir. Pagi itu, di meja makan yang penuh dengan hidangan mewah, yang dipesan Siska melalui layanan pesan antar premium menggunakan akun perusahaan Arini, Siska tampak asyik mematut diri dengan ponselnya. "Kak Arini, aku sudah mengundang teman-teman sosialitaku untuk datang ke acara gala nanti. Aku bilang pada mereka kalau Kak Randy akan mengambil alih seluruh kendali perusahaan. Jadi, tolong ya, jangan pakai baju yang memalukan. Jangan sampai teman-temanku mengira kakak itu asisten rumah tangga kita," ujar Siska sambil mengoles selai rotinya. Nadanya penuh penghinaan tanpa beban. Arini, yang sedang duduk tenang menyesap kopi hitam tanpa gula, hanya mengangkat alis. "Oh ya? Aku sudah menyiapkan sesuatu yang sangat spesial untuk acara itu. Siska, kau tidak perlu khawatir soal penampilanku. Fokuslah pada dirimu sendiri." Bu Ratna ikut menimpali sambil menyesap tehnya dengan gaya yang dibuat-buat elegan. "Benar kata Siska, Arini. Setelah Randy memegang kuasa penuh, Ibu rasa kau sudah saatnya pensiun. Kau itu terlalu kaku untuk pergaulan kelas atas. Mungkin kursus tata krama atau tinggal di villa kita yang di pinggir kota akan lebih baik untukmu. Udara desa kan bagus untuk orang seperti kamu." "Ide yang sangat menarik, Ibu," jawab Arini dengan senyum misterius. "Tinggal di tempat yang tenang setelah semua kekacauan ini berakhir. Itulah yang memang aku rencanakan." Randy masuk ke ruang makan dengan terburu-buru. Wajahnya tampak sedikit tegang, namun matanya tetap memancarkan keserakahan. "Arini, kenapa kartu kredit operasional Siska dan ibu limitnya mendadak rendah sekali? Kemarin mereka ingin melunasi perhiasan untuk acara nanti tapi ditolak." Arini meletakkan cangkir kopinya perlahan. Bunyi denting porselen di atas meja terdengar sangat tajam. "Oh, itu pasti karena prosedur pembersihan saldo menjelang penyerahan aset, Mas. Pak Gunawan bilang, semua akun harus dikonsolidasikan sebelum namamu didaftarkan sebagai pemilik tunggal. Itu prosedur standar agar tidak ada selisih di audit akhir.
Kau tidak mau kan ada masalah hukum saat kau naik tahta? Randy tampak berpikir sejenak. Lalu wajahnya mengendur. Ah, benar juga. Audit sialan itu lagi. Tapi pastikan besok semua sudah beres. Aku tidak mau keluargaku terlihat miskin di hari kejayaanku. Tentu, Mas. Besok akan ada kejutan, saldo yang luar biasa besar di akun kalian. Janji Arini. Di dalam hatinya, ia menambahkan, saldo nol dengan tumpukan tagihan utang piutang. Setelah mereka semua pergi dengan kesombongan masing-masing, Arini menerima telepon dari Pak Gunawan. Bu, Shirley sudah mendatangi kantor kami. Dia mengamuk karena surat pengosongan apartemen itu dikirimkan tadi pagi. Dia mencoba menghubungi Randy, tapi sepertinya Randy sedang mematikan ponselnya untuk rapat internal. Lapor Pak Gunawan dengan nada puas. Bagus. Biarkan dia panik. Apakah dia membawa barang-barang dari dalam apartemen? Tanya Arini. Tim keamanan kami sudah di sana. Sesuai instruksi Anda, semua barang bermerek yang dibeli dengan uang perusahaan, tas, sepatu, perhiasan, telah kami sita sebagai aset sitaan internal untuk menutupi kerugian perusahaan. Dia hanya diperbolehkan membawa baju yang melekat di badan dan koper kecil berisi barang pribadinya yang murah. Arini tersenyum dingin. Biarkan dia mencari Randy. Aku ingin dia mencegat Randy di lobi kantor. Aku ingin ada sedikit drama sebelum pertunjukan utama kita dimulai. Sore harinya, Arini sengaja mengunjungi kantor. Ia ingin melihat sejauh mana kerajaan yang dibangun Randy di atas tanah pasirnya. Di lobi, ia melihat keributan kecil. Shirley, dengan riasan yang luntur karena air mata, sedang berteriak-teriak pada resepsionis. Aku harus bertemu Randy. Dia suamiku, maksudku. Dia kekasihku. Apartemenku dikunci oleh orang-orang suruhan istrinya. Teriak Shirley. Arini melangkah maju dengan tenang. Semua karyawan menoleh. Mereka mengenal Arini sebagai pemilik asli. Meski Randy sering mencoba mengaburkan fakta itu. Ada masalah apa di sini? Tanya Arini dengan suara lembut namun berwibawa. Shirley menoleh. Matanya berkilat marah saat melihat Arini. Kau wanita udik yang sudah mengusirku, kan? Randy bilang kau itu bodoh. Dia akan menceraikanmu dan memberikan semua hartamu padaku. Seluruh lobi mendadak sunyi. Karyawan-karyawan menahan napas. Arini hanya menatap Shirley dari atas ke bawah dengan tatapan kasihan. Nona Shirley, bukan? Ucap Arini tenang. Saya tidak mengusir Anda. Perusahaan hanya mengambil kembali aset yang disalahgunakan. Soal apa yang Randy katakan pada Anda? Yah, mungkin Anda harus bertanya padanya secara langsung. Tapi saran saya, jangan di sini. Ini tempat kerja, bukan panggung drama picisan. Tepat saat itu, Randy keluar dari lift bersama beberapa klien penting. Ia membeku melihat Shirley dan Arini berdiri berhadapan. Randy, jelaskan pada wanita ini. Teriak Shirley sambil berlari ke arah Randy. Wajah Randy berubah pucat pasi. Ia melirik klien-kliennya yang tampak bingung dan jijik. Dengan kasar, ia menarik tangan Shirley menuju ruang privat. Tapi sebelumnya ia menatap Arini dengan tatapan penuh kebencian sekaligus ketakutan. Arini, ini tidak seperti yang kau lihat. Dia hanya orang gila yang mengaku-ngaku. Seru Randy berusaha menyelamatkan mukanya. Arini hanya tersenyum tipis. Selesaikan urusanmu, Mas. Aku tahu kau sangat sibuk mengurus aset tambahanmu. Aku pulang duluan ya. Ada janji dengan penjahit gaun untuk gala nanti. Arini melenggang pergi tanpa beban. Di dalam mobil, ia melihat notifikasi dari banknya. Pak Gunawan telah berhasil mengalihkan seluruh likuiditas cadangan ke rekening luar negeri yang tidak bisa dilacak oleh Randy. Sekarang, Randy benar-benar hanya memiliki angka di atas kertas yang tidak bernilai. Ia memiliki gaya hidup mewah tanpa ada fondasi keuangan yang mendukungnya lagi. Malam itu, Randy pulang dengan wajah lelah dan penuh amarah yang tertahan. Ia mencoba membentak Arini, namun Arini lebih dulu menyerahkan sebuah dokumen mewah bersampul emas. Ini draft final untuk gala dinner lusa, Mas. Semua sudah siap.
Termasuk pengalihan rumah ini ke namamu sebagai hadiah ulang tahun pernikahan kita yang tertunda, ucap Arini kalem. Keserakahan Randy seketika memadamkan amarahnya. Ia merampas dokumen itu, membacanya sekilas, dan matanya berbinar. Kau benar-benar luar biasa, Arini. Maaf soal kejadian di kantor tadi, itu hanya kesalahpahaman. Aku tahu, Mas. Aku sangat mempercayaimu, jawab Arini sambil berbalik membelakangi Randy. Di kegelapan, mata Arini berkilat tajam. Makanlah umpan itu, Randy. Makanlah sampai kau kenyang, karena lusa, kau akan memuntahkan semuanya bersama harga dirimu yang hancur berkeping-keping. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Hotel Grand Atrium disulap menjadi ruang pesta yang luar biasa megah. Lampu gantung kristal membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru aula, memantul pada gaun-gaun mahal dan jas-jas desainer yang dikenakan oleh para tamu undangan. Ini bukan sekadar acara korporat biasa. Bagi Randy dan keluarganya, ini adalah upacara penobatan. Di ruang rias privat, Arini berdiri di depan cermin besar. Ia mengenakan gaun hitam pekat dengan aksen emas yang ia beli beberapa hari lalu. Gaun itu membalut tubuhnya dengan sempurna, memberikan kesan misterius sekaligus berwasa. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita udik yang biasa memakai batik sederhana atau daster di rumah. Malam ini, ia tampak seperti seorang ratu yang siap memenggal kepala pengkhianat. Bu Arini, semua sistem sudah terhubung, bisik Pak Gunawan yang masuk dengan setelan jas hitam formal. Tim IT kita sudah memegang kendali atas proyektor utama dan sistem suara aula. Rekaman suara, video dari galeri, serta data penggelapan dana sudah dalam antrean playlist. Arini mengangguk pelan. Jemarinya memoleskan lipstik merah gelap di bibirnya. Bagaimana dengan akun mereka? Tepat 1 menit yang lalu, saya telah menarik semua sisa likuiditas dari rekening gabungan. Saat ini, saldo kartu kredit Randy, Bu Ratna, dan Siska secara teknis adalah 0, namun sistem akan memberikan laporan, ditolak, hanya jika mereka mencoba melakukan transaksi di atas 1 juta rupiah. Untuk tagihan hotel malam ini yang mencapai miliaran, mereka tidak akan bisa membayarnya. Arini tersenyum dingin. Sempurna. Mari kita mulai pertunjukannya. Saat Arini melangkah masuk ke aula, semua mata tertuju padanya. Namun, Randy yang sudah berada di sana bersama ibu dan adiknya, tidak menyadari aura ancaman yang dibawa Arini. Randy tampil sangat percaya diri, memegang segelas sampanye, tertawa bersama beberapa calon investor yang ia prospek menggunakan nama besar perusahaan Arini. Bu Ratna dan Siska tampak seperti toko perhiasan berjalan. Mereka mengenakan berlian yang paling mencolok, meskipun Arini tahu berlian itu dibeli dengan cicilan kartu kredit yang baru saja ia bekukan. Wah, lihat siapa yang datang, sindir Siska saat Arini mendekat. Tumben kakak kelihatan lumayan. Tapi tetap saja, aura desonya tidak bisa hilang sepenuhnya ya. Bu Ratna terkekeh. Sudahlah Siska, biarkan dia menikmati malam terakhirnya sebagai nyonya di sini. Randy, cepat bawa dia ke panggung. Kita sudah tidak sabar melihat namamu tertulis di layar sebagai pemilik sah. Randy menghampiri Arini dengan senyum penuh kemenangan yang memuakan. Kau siap, sayang? Mari kita buat sejarah malam ini. Randy membimbing Arini naik ke atas panggung utama. Musik latar yang megah perlahan memudar, digantikan oleh sorot lampu spotlight yang tajam. Di bawah sana, ratusan tamu undangan, termasuk para pejabat dan rekan bisnis paling berpengaruh, menanti dengan antusias. Selamat malam semuanya. Suara Randy menggema melalui pelantang suara. Malam ini bukan hanya perayaan kesuksesan perusahaan, tapi juga momen transisi besar. Istri saya, Arini, yang telah lama mengelola aset keluarga, telah memutuskan untuk menyerahkan seluruh kendali operasional dan kepemilikan aset utama kepada saya, agar ia bisa beristirahat dan fokus pada urusan rumah tangga. Tepuk tangan riuh terdengar. Randy menoleh pada Arini dengan tatapan menuntut. Silakan, sayang. Waktunya menandatangani dokumen di layar digital ini. Sebuah tablet besar diletakkan di atas podium. Di layar proyektor raksasa di belakang mereka, terpampang judul,
Surat kuasa penuh dan pengalihan aset strategis. Arini melangkah maju. Ia memegang pena digital itu, namun bukannya menandatangani. Ia justru menekan tombol Home dan memasukkan kode akses rahasia yang hanya ia yang tahu. Sebelum saya menandatangani ini, suara Arini terdengar jernih dan sangat tenang, memotong keheningan aula. Saya ingin memastikan bahwa semua orang di ruangan ini melihat apa yang sebenarnya sedang mereka saksikan. Karena malam ini memang benar-benar tentang transisi. Transisi dari kebohongan menuju kebenaran. Dahi Randy berkerut. Arini, apa yang kau lakukan? Cepat tanda tangan. Arini mengabaikannya. Ia menjentikan jarinya ke arah Pak Gunawan yang berada di operator. Seketika, layar proyektor raksasa itu berubah. Judul dokumen tadi menghilang, digantikan oleh sebuah rekaman audio yang diputar dengan volume maksimal. Wanita udik itu akan aku ceraikan, setelah kukuras semua harta dan aset miliknya. Suara Randy terdengar sangat jelas, bergema di setiap sudut aula. Dia itu bodoh, hanya butuh sedikit ciuman dan kata-kata manis, maka dia akan memberikan dunianya padaku. Aula mendadak sunyi senyap, sesunyi kuburan. Wajah Randy yang tadinya kemerahan karena bangga, kini berubah pucat pasi seperti mayat. Itu editan. Itu fitnah, teriak Randy gagap, mencoba merebut mikrofon dari tangan Arini. Namun, dua orang petugas keamanan bertubuh besar, yang merupakan orang suruhan Pak Gunawan, segera berdiri menghalangi Randy. Layar berganti lagi. Kali ini menampilkan video Randy sedang bermesraan dengan Shirley di galeri seni, diikuti dengan dokumen audit forensik yang menunjukkan aliran dana perusahaan ke rekening selingkuhannya dan pembelian apartemen mewah. Dan untuk ibu mertuaku tercinta serta adik iparku yang cantik, Arini menoleh ke arah Bu Ratna dan Siska yang kini berdiri membeku di bawah panggung, menjadi pusat perhatian mata-mata yang menghakimi. Kalian bilang aku udik? Kalian bilang aku bau tanah perkebunan? Perkebunan itulah yang membelikan berlian yang kalian pakai malam ini. Tapi jangan khawatir, perhiasan itu juga sudah masuk dalam daftar sitaan karena dibeli dengan uang hasil penggelapan. Cukup. Berhenti. Teriak Bu Ratna histeris. Arini menatap Randy dengan pandangan paling dingin yang pernah ada. Detik ini juga, Randy, aku membatalkan seluruh hak aksesmu. Aku menarik semua asetku. Kau tidak punya apa-apa lagi. Rumah, mobil, bahkan jas yang kau pakai itu. Secara hukum adalah milik perusahaanku. Dan aku ingin kau melepaskannya sekarang juga. Tepat saat itu, manajer hotel masuk ke aula bersama beberapa staf keuangan. Mohon maaf, Bapak Randy. Kami baru saja mendapatkan notifikasi bahwa jaminan pembayaran untuk acara malam ini ditolak oleh sistem bank karena saldo tidak mencukupi. Sesuai prosedur, kami harus meminta pelunasan saat ini juga sebesar 5 miliar rupiah, atau kami akan melibatkan pihak berwajib. Randy gemetar. Ia mencoba merogoh ponselnya, mencoba menghubungi bank, namun Arini hanya tersenyum tipis. Jangan repot-repot, Mas. Kartumu sudah menjadi sampah plastik sejak 1 jam yang lalu. Seluruh tamu undangan mulai berbisik-bisik. Beberapa bahkan terang-terangan memotret wajah Randy yang hancur. Ini bukan lagi pesta perusahaan. Ini adalah eksekusi mati bagi reputasi dan martabat keluarga parasit itu. Arini melangkah turun dari panggung, melewati Randy yang terduduk lemas di lantai. Ia berhenti sejenak di depan Bu Ratna dan Siska. Selamat menikmati malam kalian. Oh ya, Siska, tas yang kau inginkan itu? Aku sudah membelinya. Tapi untuk asisten rumah tanggaku yang baru, dia jauh lebih pantas memakainya daripada kamu. Arini berjalan keluar dari aula dengan langkah tegak, sementara di belakangnya, suara kegaduhan dan tangisan histeris mulai pecah. Perang baru saja dimulai, dan Arini telah memenangkan pertempuran pertamanya tanpa meneteskan satupun air mata lagi. Kehancuran tidak selalu datang dengan suara ledakan. Terkadang, ia datang dengan suara denting kartu kredit yang ditolak dan keheningan yang mematikan di sebuah ruangan penuh orang. Di aula Grand Atrium, Randy masih bersimpuh di atas panggung, menatap layar raksasa yang kini menampilkan rincian utang-utang pribadinya yang telah dibeli oleh perusahaan Arini. Ia bukan lagi sang pangeran bisnis.
Ia hanyalah seorang pria yang telanjang di depan publik, kehilangan harga diri dan hartanya dalam hitungan menit. Arini tidak menoleh lagi. Ia melangkah keluar dari hotel, di mana sebuah mobil hitam telah menunggunya. Di belakangnya, kekacauan pecah. Manajer hotel bersikeras menuntut pembayaran, sementara tamu-tamu undangan mulai meninggalkan ruangan dengan tatapan jijik. "Pak Gunawan, pastikan tim keamanan sudah berada di rumah," ucap Arini saat mobil mulai melaju membelah malam Jakarta. "Aku tidak ingin mereka merusak satupun barang di sana saat mereka sadar mereka tidak bisa masuk." "Sudah dilaksanakan, Bu. Kunci elektronik rumah sudah diganti, dan semua barang pribadi mereka telah dipindahkan ke gudang penyimpanan sementara. Mereka hanya punya waktu 1 jam untuk mengambil pakaian di sana sebelum gerbang dikunci permanen," lapor Pak Gunawan dari kursi depan. Sementara itu, di hotel, kepanikan melanda Bu Ratna dan Siska. Mereka mencoba melarikan diri lewat pintu samping, namun beberapa pria berjas gelap, para penagih utang dari perusahaan piutang yang kini dimiliki Arini, sudah menunggu di lobi. "Ibu Ratna, kami memiliki surat perintah sita atas perhiasan dan kendaraan yang Ibu gunakan. Semua ini adalah jaminan atas utang macet putra Anda," ucap salah satu pria bertubuh tegap itu dengan suara dingin. "Apa-apaan ini? Ini berlianku. Lepaskan!" teriak Bu Ratna histeris saat petugas keamanan hotel membantu para penagih utang tersebut memastikan tidak ada aset yang dibawa keluar secara ilegal. Kalung berlian yang baru saja ia pamerkan dengan sombong dipaksa lepas dari lehernya. Siska menangis meraung-raung. "Kak Randy, lakukan sesuatu. Kenapa kartuku tidak bisa dipakai? Aku tidak mau pulang naik taksi." Randy, yang baru saja turun dari panggung dengan langkah gontai, hanya bisa menatap mereka dengan mata kosong. "Semua sudah habis, Bu. Arini, dia benar-benar membekukan semuanya." Mereka akhirnya terusir dari hotel tersebut dengan hina. Mobil mewah yang mereka bawa tadi sore sudah diangkut oleh mobil derek tepat di depan mata mereka. Tanpa uang tunai, tanpa kartu yang berfungsi, dan dengan pakaian pesta yang kini terasa seperti kain kafan, mereka terpaksa menggunakan sisa uang receh di tas Siska untuk memesan taksi online kelas paling rendah menuju rumah. Namun, kejutan sesungguhnya menanti di depan gerbang rumah jati itu. Lampu-lampu taman yang biasanya benderang kini mati. Gerbang besi raksasa itu dirantai dengan gembok besar. Di depannya, berdiri 4 orang penjaga keamanan berseragam hitam dengan wajah tanpa ekspresi. "Buka gerbangnya. Ini rumahku," teriak Randy sambil menggedor besi gerbang. Salah satu penjaga maju dan menyerahkan selembar dokumen yang dilaminating. "Maaf, Pak Randy. Berdasarkan surat keputusan kepemilikan aset, rumah ini terdaftar atas nama PT Arini Megah Perkasa. Anda dan keluarga telah dinyatakan tidak lagi memiliki hak huni. Barang-barang pribadi Anda sudah kami kemas dalam koper-koper di pos penjagaan." "Tidak mungkin. Ini rumah suamiku." Bu Ratna ikut berteriak. Wajahnya yang penuh riasan kini luntur karena keringat dan air mata. "Arini pasti gila. Aku akan melaporkannya ke polisi." "Silakan, Ibu," sahut sebuah suara dari kegelapan. Pak Gunawan muncul dari balik pos penjagaan. "Tapi sebelum itu, mungkin Ibu ingin membaca surat laporan kepolisian yang kami buat atas dugaan penggelapan dana dan pemalsuan dokumen yang dilakukan putra Ibu. Jika Anda membuat keributan di sini, saya tidak akan ragu meminta petugas untuk segera membawa Pak Randy ke kantor polisi malam ini juga." Randy seketika terdiam. Nyalinya menciut hingga ke titik nol. Ia tahu bukti yang dipegang Arini sangat kuat. Jika ia melawan, ia bukan hanya akan miskin, tapi juga membusuk di penjara. "Di mana Arini?" tanya Randy dengan suara bergetar. "Aku ingin bicara dengannya. Dia tidak bisa melakukan ini padaku. Aku suaminya." "Ibu Arini sedang beristirahat di tempat yang tidak bisa Anda jangkau, Pak Randy." Beliau menitipkan pesan. "Seorang petani tahu kapan harus membuang benalu agar pohonnya tidak mati," ucap Pak Gunawan datar. Dengan tangan gemetar, Randy mengambil koper-koper yang diletakkan di pinggir jalan. Siska harus menyeret kopernya sendiri, menangis sesenggukan karena sepatu hak tingginya patah saat mencoba menendang gerbang. Bu Ratna terduduk di aspal,
meratapi nasibnya yang berubah drastis dalam satu malam. Mereka berdiri di pinggir jalan, di bawah lampu jalan yang remang-remang, dikelilingi oleh koper-koper mereka. Rumah mewah itu kini terasa sangat jauh, meskipun hanya terpisah oleh sekat jeruji besi. "Kita kemana sekarang, Mas?" tanya Siska lirih. Randy tidak menjawab. Ia merogoh saku jas mahalnya dan menemukan ponselnya. Ia mencoba menghubungi Shirley, berharap wanita yang ia manjakan dengan uang Arini itu mau menampungnya. Panggilan tersambung. "Shirley, apartemenku dikunci. Aku butuh tempat. Jangan hubungi aku lagi, Randy." Suara Shirley terdengar tajam dan penuh kemarahan. "Gara-gara kamu, semua tas dan jam tanganku disita. Aku sudah tahu kamu bangkrut. Ternyata kamu cuma parasit yang hidup dari uang istri, udik MU itu. Jangan pernah temui aku lagi, pecundang." Klik. Sambungan diputus. Randy menjatuhkan ponselnya ke aspal hingga layarnya retak. Tawa keluarga Arini yang dulu menghina istrinya kini berubah menjadi kesunyian yang mencekam. Di kejauhan, petir menyambar, dan hujan mulai turun dengan deras, membasahi mereka yang kini benar-benar tidak memiliki tempat untuk berteduh. "Wanita udik itu," bisik Randy di tengah deru hujan. "Dia tidak hanya menarik hartanya. Dia menarik seluruh nyawaku." Malam itu, di sebuah hotel butik yang tenang di sisi lain kota, Arini berdiri di balkon, menatap hujan yang menyapu bersih debu-debu Jakarta. Ia memegang segelas teh hangat, merasakan ketenangan yang sudah lama tidak ia rasakan. Tidak ada amarah, tidak ada dendam yang menggebu. Hanya ada kelegaan. Besok, ia akan mengurus perceraiannya secara resmi. Dan lusa, ia akan kembali ke perkebunannya, tempat di mana kejujuran lebih dihargai daripada setelan jas mahal dan kata-kata manis yang beracun. Pagi setelah badai besar itu menyisakan udara yang bersih. Namun bagi Randy, udara Jakarta terasa seperti gas beracun yang mencekik paru-parunya. Ia terbangun di sebuah kamar motel murah yang bau apeknya menusuk hidung, tempat yang bahkan lebih buruk daripada gudang peralatan di rumah lamanya. Bu Ratna dan Siska masih tertidur di kasur tipis di sebelahnya. Wajah mereka tampak kusam tanpa sapuan kosmetik mahal yang biasanya menempel. Randy bangkit dengan tubuh pegal, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia yakin, Arini hanya sedang emosi. Wanita itu lembut, dia pemaaf. Pikir Randy berusaha menghibur diri. Dia hanya butuh sedikit air mata dan permohonan maaf. Maka dia akan luluh kembali. Dengan sisa uang tunai yang ditemukan di saku jasnya, jas yang kini kusut dan kehilangan wibawanya, Randy pergi menuju kantor pusat. Ia harus masuk ke sana. Ia harus menunjukkan bahwa dia masih direktur operasional. Namun, pemandangan di lobi kantor sudah berubah total. Dua orang pria bertubuh besar dari perusahaan keamanan swasta berdiri di depan pintu putar. Saat Randy mencoba melangkah masuk, sebuah tangan kokoh menghalangi dadanya. "Maaf, Pak Randy, Anda tidak lagi diizinkan memasuki area gedung ini," ucap penjaga itu dengan suara bariton yang tidak bisa dibantah. "Apa maksudmu? Aku direktur di sini." "Minggir," bentak Randy, mencoba menggunakan sisa kekuasaannya yang sudah kadaluarsa. "Bapak Randy Saputra?" Sebuah suara tenang menginterupsi. Pak Gunawan muncul dari balik meja resepsionis, memegang sebuah map jinjing. "Anda telah diberhentikan secara tidak hormat melalui rapat pemegang saham darurat yang diadakan tadi malam pukul 22. Ini surat pemecatannya, dan ini adalah daftar tuntutan ganti rugi atas penggelapan dana yang Anda lakukan." Randy gemetar saat menerima map itu. Isinya bukan hanya pemecatan, tapi rincian setiap sen yang ia curi untuk Shirley, setiap makan malam mewah yang ia klaim sebagai biaya entertainment klien, hingga biaya renovasi rumah ibunya yang diambil dari dana darurat perusahaan. "Arini mana? Aku ingin bicara dengannya," teriak Randy frustrasi. Ibu Arini sedang berada di dalam, memimpin rapat restrukturisasi. "Jika Anda ingin bertemu, Anda harus membuat janji yang kemungkinannya akan ditolak," jawab Pak Gunawan dingin. Tepat saat itu, pintu lift terbuka. Arini keluar dengan langkah yang mantap. Ia mengenakan setelan kerja berwarna putih gading yang sangat tajam, rambutnya disanggul rapi,
memancarkan aura otoritas yang selama ini ia tekan demi menjaga ego suaminya. Para staf yang biasanya hanya menganggapnya istri bos yang pendiam, kini menunduk hormat saat ia lewat. "Arini!" Randy berteriak, mencoba menerobos penjagaan. "Sayang, dengarkan aku. Aku hilaf. Aku dijebak oleh Shirley. Dia yang merayuku. Aku mencintaimu. Arini, kita bisa mulai dari awal lagi." Arini berhenti melangkah. Ia menoleh perlahan, menatap Randy melalui kacamata hitamnya yang elegan. Ia menurunkan kacamatanya sedikit, menatap Randy seolah-olah pria itu adalah noda kecil di atas lantai marmernya yang bersih. "Mulai dari awal." Arini mengulang kalimat itu dengan nada geli. "Maksudmu, mulai dari saat aku mendengarmu tertawa bersama keluargamu dan berencana menguras hartaku? Atau mulai dari saat kau menyebutku wanita udik yang menjijikan?" Randy terdiam. Lidahnya keluh. "Kau tahu, Randy." Arini melangkah mendekat. Suaranya pelan namun tajam seperti sembilu. "Kesalahan terbesarmu bukan karena berselingkuh, tapi karena kau meremehkan orang yang memberimu makan. Kau menganggap kesederhanaanku sebagai kebodohan. Kau pikir karena aku berasal dari desa dan mencintai tanah, aku tidak tahu cara memotong urat nadi bisnismu. Arini, tolong. Ibu dan Siska tidak punya tempat tinggal. Kami tidur di motel kumuh semalam." Randy memelas, nyaris berlutut di lantai lobi yang dingin. "Motel kumuh? Bukankah itu setara dengan apa yang kau rencanakan untukku? Kau ingin aku kembali ke desa dan menjadi petani miskin, kan?" Arini tersenyum tipis. "Sekarang, nikmatilah apa yang kau siapkan untuk orang lain. Pak Gunawan, tolong hubungi pihak kepolisian jika orang ini masih ada di sini dalam 5 menit. Saya ada pertemuan dengan investor dari Singapura." Arini melenggang pergi menuju ruang konferensi tanpa menoleh lagi. Randy hanya bisa terpaku, melihat punggung istrinya yang kini terasa seperti gunung tinggi yang tak mungkin ia daki lagi. Di dalam ruang rapat, Arini duduk di kursi utama, kursi yang selama ini diduduki Randy dengan penuh kesombongan. Di depannya, para pemegang saham dan jajaran manajer tampak tegang. "Terima kasih sudah hadir," buka Arini dengan suara yang penuh wibawa. "Mulai hari ini, gaya kepemimpinan di perusahaan ini akan berubah. Tidak akan ada lagi pemborosan untuk kepentingan pribadi. Tidak ada lagi laporan palsu. Saya secara pribadi akan mengaudit setiap departemen. Siapapun yang terlibat dalam skema Randy Saputra, saya beri waktu 24 jam untuk mengundurkan diri secara sukarela sebelum saya bawa ke jalur hukum." Keheningan menyelimuti ruangan. Para manajer yang selama ini menjadi kaki tangan Randy menunduk. Wajah mereka pucat pasi. Mereka baru menyadari bahwa selama ini mereka tidak sedang berhadapan dengan istri yang penurut, melainkan dengan pemilik modal yang memiliki kecerdasan predator. Setelah rapat selesai, Arini berdiri di jendela besar ruang kerjanya yang menghadap ke jalan raya. Di bawah sana, ia melihat Randy diseret keluar oleh petugas keamanan kantor ke trotoar. Pria itu tampak begitu kecil, begitu rapuh tanpa bayang-bayang kekayaan Arini di belakangnya. Ponsel Arini bergetar. Sebuah pesan dari Siska masuk. "Kak, tolong. Ibu pingsan. Kami tidak punya uang untuk rumah sakit. Tolong kasihani kami sekali ini saja." Arini menatap pesan itu tanpa ekspresi. Ia membalas dengan singkat. "Gunakan perhiasan imitasi yang kalian beli kemarin untuk jaminan." "Oh, aku lupa. Perhiasan itu juga sudah disita karena bukti pencucian uang. Mungkin kalian bisa mencoba bekerja? Kudengar pasar induk butuh kuli panggul. Itu pekerjaan jujur untuk orang-orang yang tidak punya modal." Arini mematikan ponselnya. Ia merasakan kekuatan besar mengalir dalam dirinya. Kekuatan yang selama ini ia pendam demi sebuah pernikahan yang ternyata hanya panggung sandiwara. "Pak Gunawan, panggil Arini." "Ya, Bu." "Siapkan keberangkatan saya ke Kalimantan besok. Saya ingin melihat langsung perkebunan yang sempat ingin dicuri Randy. Dan pastikan surat gugatan cerai sudah masuk ke pengadilan hari ini. Saya tidak ingin menyandang nama belakang pria itu sedetik pun lebih lama." "Baik, Bu. Semuanya akan segera diproses."
Arini kembali menatap keluar jendela. Matahari bersinar terik, seolah sedang menerangi jalan baru yang akan ia tempuh. Si wanita udik itu kini telah mengambil kembali mahkotanya, dan ia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyentuhnya lagi. Keputusasaan adalah pupuk yang paling subur bagi kejahatan. Bagi Randy, Bu Ratna, dan Siska, dunia yang dulunya selebar lapangan golf kini menyempit menjadi sebuah ruangan kontrakan sempit di pinggiran kota yang berbau got. Tidak ada lagi AC yang mendesing halus. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan teh di pagi hari. Yang ada hanyalah suara pertengkaran tetangga dan panas yang memanggang kulit. Ini semua gara-gara kamu, Randy. Kalau saja kamu lebih rapi menyembunyikan si Shirley itu, kita tidak akan seperti ini. Teriak Bu Ratna sambil mengipasi dirinya dengan potongan kardus. Wajahnya yang dulu kencang berkat perawatan jutaan rupiah kini tampak kuyu dan dipenuhi kerutan stres. Randy hanya diam, duduk di lantai semen tanpa alas. Ia menatap tangannya yang mulai kasar. Selama seminggu ini, ia mencoba melamar kerja di berbagai perusahaan. Namun namanya sudah masuk dalam daftar hitam industri. Kabar tentang penggelapan dana dan perselingkuhannya telah menyebar seperti wabah. Siapa yang mau mempekerjakan seorang pengkhianat yang telah menghancurkan perusahaan istrinya sendiri? Mas, aku lapar, masa kita cuma makan mie instan lagi? Keluh Siska. Ia menatap nanar pada koper-koper mahalnya yang kini bertumpuk di pojok ruangan. Beberapa tas desainer yang sempat ia sembunyikan dari sitaan ternyata hanya imitasi. Sebuah fakta pahit yang baru ia ketahui saat mencoba menjualnya ke toko barang bekas. Ternyata, Randy juga sering membelikan barang palsu untuk adiknya demi menghemat uang untuk Shirley. Diamlah, Siska. Kau pikir aku tidak pusing? Bentak Randy. Arini benar-benar memutus semua jalur. Bahkan teman-temanku sekarang memblokir nomorku. Randy berdiri. Matanya berkilat penuh kebencian yang gelap. Di titik terendah ini, bukannya menyesali perbuatannya, ia justru menyalahkan Arini atas segala kemalangannya. Dalam logika Randy yang sudah miring, Arini adalah iblis yang tega menghancurkan suaminya sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia menang begitu saja, gumam Randy pelan. Dia pikir dia bisa hidup tenang setelah mempermalukan kita di depan semua orang. Apa maksudmu, Randy? Kau mau apa lagi? Tanya Bu Ratna. Sedikit ketakutan melihat sorot mata putranya. Dia akan ke Kalimantan besok, kan? Aku mendengarnya dari salah satu staf lama yang masih kasihan padaku. Dia akan meninjau perkebunan sawit utama itu sendirian dengan helikopter pribadi dari bandara kecil. Randy menyeringai. Itu tempat terpencil, jauh dari pengawasan polisi Jakarta. Randy mulai menyusun rencana nekat. Ia masih memiliki kunci cadangan sebuah mobil tua milik temannya yang digadaikan padanya dulu. Satu-satunya aset yang luput dari audit karena tidak terdaftar atas nama perusahaan. Pikirannya diracuni oleh keinginan untuk menculik Arini, memaksanya menandatangani surat pembatalan sitaan, atau setidaknya membuat Arini merasakan ketakutan yang sama seperti yang ia rasakan. Keesokan harinya, Fajar baru saja menyingsing saat Arini bersiap di bandara jet pribadi. Ia tampak segar, mengenakan celana kargo dan kemeja linen, siap untuk kembali ke habitat aslinya di lapangan. Baginya, Kalimantan adalah rumah. Di sana, ia tidak perlu berpura-pura menjadi nyonya besar. Semua sudah siap, Bu Arini? Tanya pilot pribadinya, Kapten. Enggak. Sudah. Kapten, mari kita berangkat. Saya ingin segera sampai di lokasi sebelum tengah hari, jawab Arini. Namun, Arini tidak menyadari bahwa di balik pagar pembatas bandara, sebuah mobil tua yang kusam memperhatikannya. Randy mengamati dari jauh. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat. Ia sudah menyiapkan rencana gila. Ia akan mengikuti rombongan Arini dari jalur darat begitu helikopter itu mendarat di helipad perkebunan yang aksesnya ia ketahui dengan sangat baik. Perjalanan udara memakan waktu beberapa jam. Saat Arini mendarat di tengah hamparan hijau perkebunan kelapa sawit yang luas, ia disambut oleh aroma tanah dan udara bersih. Namun, perasaan tidak enak mulai merayap di tengkuknya. Hutan Kalimantan yang sunyi biasanya memberikan ketenangan, tapi kali ini terasa mencekam. Sore harinya,
Saat Arini sedang meninjau mes karyawan yang sedang direnovasi, suasana mendadak sunyi. Para pekerja sedang beristirahat di sisi lain perkebunan. Tiba-tiba, sebuah mobil tua menderu masuk ke area mes yang sepi dan berhenti dengan rem mendadak. Randy keluar dari mobil itu. Penampilannya sangat berantakan. Janggut yang tidak dicukur, baju yang kotor, dan mata yang merah. "Arini!" teriaknya. Arini tersentak. Namun ia tidak lari. Ia berdiri tegak, menatap mantan suaminya itu dengan tatapan yang lebih mirip rasa kasihan daripada ketakutan. "Bagaimana kau bisa sampai ke sini, Randy? Kau benar-benar sudah kehilangan akal sehatmu. Kau yang membuatku gila." Randy mendekat. Tangannya gemetar. "Tanda tangani ini sekarang." Ia menyodorkan selembar kertas kumal yang ia tulis sendiri. Sebuah pernyataan pemberian dana hibah sebesar 10 miliar rupiah. Arini tertawa kecil. Suara tawa yang sangat meremehkan. "Kau datang jauh-jauh ke tengah hutan hanya untuk memintaku menandatangani sampah ini? Randy, kau benar-benar tidak mengenal siapa aku sebenarnya. Tanda tangani atau aku akan menghancurkan wajah cantikmu itu." Randy mengangkat sebuah balok kayu yang ia temukan di dekat material konstruksi. Arini tidak bergeming. Ia merogoh saku kemejanya dan mengeluarkan sebuah peluit kecil serta menekan tombol di jam tangannya. "Kau pikir aku akan datang ke tempat terpencil tanpa perlindungan? Setelah apa yang kau lakukan?" Dalam hitungan detik, dari balik pepohonan sawit dan bangunan mes, muncul 6 orang pria berseragam satuan pengamanan hutan yang terlatih. Mereka bukan sekadar satpam biasa. Mereka adalah mantan personel militer yang disewa Arini untuk menjaga aset-asetnya. Randy mematung. Kayu di tangannya terjatuh. "Kau pikir kau masih berada di rumah jati itu? Di mana kau bisa membentakku sesukamu?" Arini melangkah maju, mendekati Randy yang kini dikepung. "Ini adalah wilayahku, Randy. Di sini, aku adalah hukumnya. Kau baru saja melakukan percobaan pemerasan dan pengancaman." Randy jatuh berlutut, bukan karena ingin memohon, tapi karena kakinya lemas melihat moncong senjata laras panjang yang mengarah padanya. Ia menyadari betapa bodohnya ia menganggap Arini sebagai wanita lemah. "Bawa dia ke kantor polisi distrik," perintah Arini pada Komandan Regu. "Berikan semua rekaman CCTV mes ini sebagai bukti tambahan. Pastikan dia mendapatkan hukuman maksimal." Saat Randy diseret menuju mobil petugas, ia menoleh ke arah Arini. Ia melihat mantan istrinya itu berdiri dengan latar belakang matahari terbenam yang megah. Tampak begitu berkuasa dan tak tersentuh. "Arini, maafkan aku. Ibu sedang sakit," teriak Randy putus asa. Arini hanya menatapnya datar. "Gunakan waktu di penjara untuk merenung, Randy, bahwa wanita yang kau panggil, Udik, ini, adalah orang yang pernah memberimu surga, namun kau pilih untuk mengundang neraka." Randy dilemparkan ke dalam mobil tahanan. Di saat yang sama, di Jakarta, Bu Ratna dan Siska sedang menghadapi kenyataan pahit lainnya. Pemilik kontrakan mengusir mereka karena tidak bisa membayar sewa mingguan. Mereka berdiri di pinggir jalanan berdebu, tanpa arah, tanpa harta, dan kini tanpa Randy. Puncak kemenangan Arini bukan saat ia melihat Randy menderita, tapi saat ia menyadari bahwa ia tidak lagi membutuhkan pembalasan dendam untuk merasa bahagia. Ia sudah cukup dengan dirinya sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak insiden di tengah hutan Kalimantan. Langit Jakarta sore itu tampak bersih setelah diguyur hujan. Namun pemandangan dari lantai teratas gedung Arini Megah Tower jauh lebih jernih bagi sang pemiliknya. Arini berdiri di balik jendela kaca setinggi langit-langit, menggenggam sebuah map berisi dokumen final perceraian yang baru saja diketuk palu oleh hakim. Ia bukan lagi Arini yang dulu, wanita yang menyembunyikan kekuatannya di balik daster dan sikap penurut. Ia kini dikenal sebagai Iron Lady di industri perkebunan dan tambang. Namun, di balik ketegasannya, Arini tetap mempertahankan kesederhanaannya. Ia mengenakan kemeja sutra lokal berwarna krem yang elegan namun tanpa merek yang berteriak. Baginya, kelas bukan tentang apa yang melekat di tubuh, tapi tentang apa yang ada di dalam kepala dan integritas. "Bu Arini, ini laporan terakhir mengenai keluarga Randy Saputra,"
ujar Pak Gunawan yang masuk dengan langkah sopan. Arini tidak menoleh. Ia hanya mengangguk kecil. Bacakan. Randy telah divonis 4 tahun penjara atas dakwaan penggelapan dana dan percobaan pemerasan dengan kekerasan. Pengacaranya mencoba mengajukan banding, namun bukti rekaman dan audit forensik yang kita miliki terlalu kuat. Di dalam penjara, kabarnya ia sering menjadi sasaran perundungan karena sifatnya yang masih mencoba bersikap sombong meski sudah tidak punya apa-apa. Arini menarik napas panjang. Tidak ada rasa puas yang meluap-luap. Hanya ada rasa tenang karena keadilan telah tegak. Bagaimana dengan ibu dan adiknya? Bu Ratna dan Siska kini tinggal di sebuah pemukiman padat di pinggiran kota. Semua aset mereka telah disita untuk menutupi sebagian utang piutang yang mereka tumpuk. Siska kabarnya mencoba bekerja sebagai pramuniaga di sebuah pusat perbelanjaan, namun sering bermasalah karena tidak terbiasa bekerja keras dan sering bersikap kasar pada pelanggan. Sedangkan Bu Ratna, beliau sering terlihat di puskesmas setempat, mengeluhkan darah tinggi yang tak kunjung turun. Arini terdiam sejenak. Ia teringat bagaimana dulu ia melayani ibu mertuanya itu dengan penuh hormat, memijat kakinya saat lelah, dan memberikan perhiasan terbaik. Ternyata, semua itu hanya dibalas dengan hinaan. Udik. Biarkan saja mereka, Pak Gunawan. Selama mereka tidak mengganggu hidup saya lagi, saya tidak akan menambah penderitaan mereka. Biarlah kehidupan itu sendiri yang menjadi guru bagi mereka. Baik, Bu. Dan mengenai rencana ekspansi ke luar negeri. Arini berbalik. Matanya berkilat penuh semangat. Kita akan lanjut. Saya ingin produk olahan sawit kita menembus pasar Eropa dengan standar keberlanjutan tertinggi. Saya ingin menunjukkan bahwa pengusaha, kampung, dari Indonesia bisa memimpin standar global. Malam harinya, Arini memutuskan untuk mengunjungi rumah lamanya, rumah jati yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan Randy. Namun, ia tidak datang untuk tinggal. Rumah itu telah ia renovasi dan ia ubah fungsinya. Di depan gerbang, kini terpasang papan nama kayu yang estetik. Panti Rehabilitasi dan Pemberdayaan Perempuan Arini. Rumah yang dulu penuh dengan tawa palsu keluarga parasit kini dipenuhi oleh suara anak-anak dan wanita-wanita yang sedang belajar keterampilan menjahit, memasak, dan manajemen bisnis kecil. Arini ingin rumah itu menjadi tempat di mana martabat wanita dijunjung tinggi, bukan diinjak-injak seperti yang pernah ia alami. Arini melangkah masuk ke halaman. Beberapa wanita menyapanya dengan ramah, tanpa tahu bahwa wanita bersahaja di depan mereka adalah pemilik tunggal gedung pencakar langit di pusat kota. Ibu Arini, lihat, hasil tenunan kami sudah hampir selesai. Seru seorang wanita muda yang dulu melarikan diri dari kekerasan rumah tangga. Arini tersenyum tulus, senyum yang jauh lebih nyata daripada yang pernah ia berikan kepada Randy. Bagus sekali. Teruslah belajar. Ingat, harta bisa hilang dalam semalam, tapi keterampilan dan harga diri adalah milikmu selamanya. Ia berjalan ke taman belakang, tempat di mana ia pertama kali mendengar rencana busuk Randy. Sekarang, di titik itu, ia menanam sebuah pohon bodhi yang mulai rimbun. Arini duduk di bangku taman, menikmati kesunyian yang damai. Ia merogoh ponselnya dan melihat sebuah foto lama yang baru saja dikirim oleh asistennya di desa. Foto kebun jati ayahnya yang kini tumbuh menjulang. Arini menyadari bahwa ia seperti pohon-pohon itu. Ia berakar di tanah yang dalam, tahan banting oleh cuaca, dan akan terus tumbuh meskipun badai mencoba menumbangkannya. Randy dulu menyebutnya, udik, sebagai hinaan. Namun sekarang, Arini memakai istilah itu dengan bangga. Menjadi udik, berarti ia tidak melupakan akarnya. Menjadi udik, berarti ia tetap membumi meski hartanya melangit. Di kejauhan, lampu-lampu kota Jakarta mulai menyala, seperti ribuan permata yang berserakan. Namun bagi Arini, permata yang paling berharga adalah kebebasannya. Ia telah menarik semua hartanya dari tangan pengkhianat. Namun ia juga telah membagikan hartanya kepada mereka yang membutuhkan. Ia telah membekukan rekening para parasit. Namun ia telah mencairkan harapan bagi mereka yang tertindas. Arini berdiri, merapikan bajunya, dan berjalan menuju mobilnya. Hari esok menanti dengan tantangan baru,
bisnis baru, dan mungkin suatu saat nanti, cinta yang baru. Cinta yang tidak memandang aset, tapi memandang jiwa. Fajar baru bagi Arini telah tiba. Dan kali ini, matahari tidak akan pernah terbenam dalam hidupnya. Tamat.